Oke. 6 lagi, 30 kita mulai ya. Ayo, yang lain dikabari 4 lagi, 5 lagi. Teman-teman, kita mulai ya, sambil nanti kita tunggu teman-teman yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Klik admit terus, tapi nggak tahu ada yang belum masuk juga. Ya, bagaimana kabar pagi ini? Semoga sehat selalu, teman-teman. Pagi ini kita akan, insya Allah, tinggal 2 pertemuan ya? Apa Mbak Menas? Iya, Ibu. Tinggal 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Kita hari ini akan bahas 26 hari, asuhan bayi 26 hari. Kemudian minggu depan kita membahas asuhan bayi 6 hari sampai 6 minggu gitu ya. Nah, hari ini kita semoga bisa selesai 26 hari, insya Allah selesai karena tidak banyak slide. Ya. Sudah 34, saya mohon izin untuk share screen. Recording in progress. Apakah terlihat teman-teman share screen-nya? Sudah terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke. Saya coba slideshow. Baik. Kita akan lanjutkan materi untuk asuhan kebidanan pada bayi usia 26 hari. Sedikit review ya. Nah, kita kalau asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ya, ibu nifas, ya, teman-teman sudah pelajari. Kita kenal yang namanya Varney, ya. Nah, Varney itu merupakan pola pikir bidan dalam melaksanakan tugas kebidanan. Jadi dia merupakan pola pikir. Ada berapa langkah, Varney? Ada? Halo? Langkah, Betul, ada 7 langkah Bu. Ya. Jangan lupa, karena semua asuhan kebidanan itu pola pikirnya Varney. Nggak boleh lupa ya. Jadi ada 7 langkah dalam Varney itu. Yang pertama ada pengumpulan data, ya. Yang kedua ada interpretasi data dasar. Kemudian yang ketiga ada diagnosa potensial, ya. Yang keempat ada kebutuhan segera. Yang kelima ada intervensi atau perencanaan. Yang keenam ada implementasi atau pelaksanaan. Dan yang ketujuh ada evaluasi. Nah, itu adalah pola pikir bidan. Sedangkan dalam catatannya, dalam rekam medisnya, dalam pelaporannya, kita menggunakan SWOT, ya, subjektif, objektif, assessment, dan juga planning, ya. Jadi ada SWOT ini yang kita gunakan untuk dokumentasi. Seperti halnya pola pikir dan juga alur dokumentasi asuhan yang sudah teman-teman pelajari, kita juga akan memulai asuhan pada bayi dengan pengumpulan data, ya. Nah, kalau dalam SWOT itu ada subjektif, ada objektif. Kalau dalam Varney, pola pikir Varney itu ada langkah pertama pengumpulan data dasar. Nah, sama ya.
data dulu saat bayi itu lahir. Apa saja kurang lebih yang kita akan cari datanya pada bayi ya. Yang pertama, penilaian tahap pertumbuhan dan juga perkembangannya. Ya, karena ini bayi baru lahir atau dia baru entah itu per vaginam, entah itu seksio cesaria ya. Kita lihat tumbangnya seperti apa. Bu, tumbang kok dilihat bayi baru lahir. Berarti yang kita lihat adalah kondisi janin. Ya, tumbuh dan kembangnya saat menjadi janin. Setelah lahir itu kondisinya seperti apa? Ya, misalnya prematur, dia memang secara usia kehamilannya prematur, apakah saat lahir sesuai dengan kondisi tersebut atau bagaimana? Ya, jadi kita menilai pertumbuhan dan perkembangan si bayi baru lahir tadi. Yang dinilai adalah tumbangnya saat dia jadi janin, gitu ya. Tapi dinilai saat lahir, gitu maksudnya. Baik, yang kedua, ini adaptasi neonatus, adaptasi bayi baru lahir. Apa yang bisa membantu kita untuk mengenali kemampuan adaptasi bayi ini? Yang bisa membantu adalah Apgar score dan juga refleks. Ya, nah, Apgar score teman-teman dulu sudah pernah kita ulas. Ada A-nya appearance, P-nya pulse, ya, G-nya ada grimace, ya, A-nya ada activity, R-nya respiratory. Nah, refleks ini sebenarnya masuk juga di grimace, ya. Grimace ini adalah menilai refleks bayi, ya. Nah, nanti tulis lagi tugas untuk membuat resume macam refleks bayi. Jadi namanya apa, cara untuk mengetahuinya bagaimana, ya. Nah, nanti artinya seperti apa, ya. Oke, tugas baca dan resume refleks bayi. Kalau Apgar dulu sudah pernah. Yang ketiga, penilaian fisik neonatus, ya. Penilaian fisik neonatus secara sistematik. Jadi sebenarnya bayi baru lahir itu pertama kali pemeriksaan yang kita lakukan itu ini sih sebenarnya. Nah, termasuk kita mengetahui Apgar pun dari bayi baru lahir ini. Apakah dia menangis atau tidak? Inspeksi pertama. Inspeksi set, ya, Apgar dan juga neonatus secara fisik, ini bisa kita lihat pada pemeriksaan pertama bayi baru lahir, yaitu pemeriksaan inspeksi. Ya. Bayi menangis itu kita sudah bisa melihat bayi baru lahir dia langsung menangis owe, ya. Dari owe-nya ini yang keras, yang tidak terputus-putus, ya, yang jelas, ya, kita sudah bisa memberikan penilaian beberapa poin pada Apgar, ya. Ada pulsnya, ada respiratory, ya. Kalau bayi itu ada masalah dengan pernafasannya, kalau bayi itu ada masalah dengan jantungnya, ya, dia tidak akan menangis keras, dia tidak akan bisa menangis dengan lepas seperti itu. Dari gerak ototnya saat menangis kan dia apakah dia lemes gitu, atau dia gerak ototnya ada tangan kaki, nah kita bisa lihat aktivitinya, ya. Untuk melihat appearance-nya ya dari inspeksi. Kita melihat pertama kali bagaimana kulit si bayi baru lahir ini. Ya. Penampakannya seperti apa? Pucat atau kemerahan atau seperti apa? Ya. Fisik juga demikian. Ya, mungkin teman-teman sekarang ada yang punya kesempatan untuk praktek di rumah sakit, ya. Dulu Bu Woro mengenal pertama kali adanya kelainan kongenital pada bayi itu saat masih jadi mahasiswa, saat masih praktek, ya, di rumah sakit. Kebetulan bukan di rumah sakit, di RB, ya, di RB-nya bidan. Jadi pertama kali Bu Woro kenal kongenital itu pada bayi, itu kelainan jantung, itu pada di RB, jadi bukan di rumah sakit malah. Padahal kasus-kasus seperti itu biasanya kita temukan di rumah sakit besar, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana jumlah kaki, tangan, bagaimana jenis kelamin, bagaimana kaki, tangan, bagaimana jari-jarinya, apakah utuh, ya, atau mungkin jumlahnya kurang, ya.
telinga, bagaimana kondisi wajah, hidung, dan seterusnya, ya, itu hasil dari inspeksi. Nah, baru kemudian nanti pada saat kondisinya sudah memungkinkan, memang tidak ada yang memerlukan penanganan urgent, ya. Nah, misalnya saja ada bayi yang memerlukan penanganan urgent, bayi baru lahir, tetapi dia tidak menangis keras, dia hanya merintih, kemudian tonus ototnya dia lemah, ya, Apgarnya berarti tidak normal. Kita sampai pada kesimpulan atau diagnosa bahwa si bayi ini asfiksia misalnya. Nah, maka kita tidak akan menuju pada langkah 4 ini. Ya, kita akan melakukan penanganan yang urgent terlebih dahulu, bagaimana agar kondisi bayi asfiksi ini tadi bisa membaik dulu. Baru setelah itu, kalau sudah memang terkondisikan, kita melakukan poin keempat ini, ya, berat badan, panjang badan, dan yang lain, ya. Kalau jenis kelamin sih inspeksi pertama bisa, tapi kalau berat badan, panjang badan, kita perlu melakukannya saat kondisi bayi memang benar-benar sehat, gitu, aman. Baik, selanjutnya, nah, ini hanya review ya, teman-teman sudah tahu semua klasifikasi neonatus, kita pernah bahas ini pada semester lalu, sebelum UTS ya. Jadi ada menurut gestasi, ada menurut berat lahir. Ya, kalau menurut gestasi itu apa sih? Ada yang tahu gestasi? Gestasi itu usia kehamilan, ya. Gestasi itu usia kehamilan. Jadi klasifikasi neonatus berdasarkan usia kehamilan, ya. Maka kita mengenal 3 ini. Ada neonatus kurang bulan, kalau dia 37 ke bawah, ya. Jadi preterm. Nanti di bawah preterm itu ada imatur, ya. Ada abortus, ya. Nah, bisa dibaca lagi pada kehamilan itu ada imatur, ada abortus, ada imatur, kemudian preterm. Preterm atau prematur sama saja, ya. Kemudian neonatus cukup bulan atau kita biasa kenal dengan term infant atau biasa kita kenal dengan matur, gitu ya. Nah, aterm, matur. Hamilnya matur, bayinya matur. Berarti itu sama dengan term infant. Nah, aterm sama dengan term infant. Gitu ya. Istilahnya saja memang ada beberapa istilah yang sama sebenarnya artinya. Kapan dikatakan dia itu aterm atau matur, maka dia dikatakan matur atau term infant kalau sekian ini. Dia usia kehamilannya sudah mencakup 7 bulan ke atas, tapi di bawah 42 minggu. 37 sampai dengan 42 minggu. Loh, kalau sudah lebih 42 minggu, bagaimana Bu? Nanti masuknya pada neonatus lebih bulan. Atau kalau di kehamilannya kita kenal, ini serotinus. Ya, gitu ya. 42 minggu lebih, ya. Serotinus atau lebih bulan. Baik, ini penyebutan neonatusnya dilihat dari masa gestasi atau masa kehamilan. Kalau dilihat dari berat lahir, maka ini juga kita pernah ulas ya kemarin. Pernah ada kuisnya ya kemarin. Neonatus dikatakan BBLR itu kalau bagaimana? Kalau nggak salah itu sih kemarin kuis kita. Ya, jadi ada 3 ini teman-teman. Ada bayi baru lahir yang ternyata beratnya kurang dari 2.500, ini yang kita sebut dengan BBLR. Ya. Jadi kalau misalnya di materinya Bu Kotimah, saya timnya dengan Bu siapa? Bukan Bu Kotimah ya? Ibu Fida. Bu siapa nak? Bu Fida. Bu Mufida ya. Kalau di materinya Bu Mufida mungkin ini sudah ada ya tentang BBLR ini. Jadi dia yang berat lahirnya itu di bawah 2,5 kilo. Kan berat lahirnya kare. 2.500 gram. Ya. Sedangkan dikatakan dia itu cukup atau normal, ya bayi kok normal berat dilihat dari berat lahirnya. Nah, kalau dia antara 2.500 sampai dengan 4 kilo, 2,5 sampai 4 kilo, ya, 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram, atau 2,5 sampai 4 kilo. Ada bayi lahir, ya, dia lahir lebih dari 4 kilo. Ini betul. Dia menolong persalinan dengan berat bayi itu 4 kilo, ya, itu sudah
butuh tenaga yang ekstra loh Bu Bidan ya. Ternyata persalinan besok misalnya ada berkesempatan adik-adik untuk bisa menolong persalinan dengan bayi. Ini kita kenal dengan makrosomia ya. Jadi bayi yang berat lahirnya itu lebih dari 4 kilo ya, makrosomia. Kalau misalnya kita itu menolong bayi ini ya, maka lepas itu pasti ini kayak tangan nggak bisa digerakkan ini ya. Bu Oro pernah, Masya Allah ya, luar biasa, butuh energi yang ekstra. Baik, ini berdasarkan berat lahir. Selanjutnya kita masuk pada pengajian fisik bayi baru lahir, mohon maaf. Bayi ya. Pertama jelas pengkajian segeranya, yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Apa tadi? Oh, kita mengkaji abgar dan juga refleks bayi ya. Appearance, pulse, grimace, activity, dan juga respiratory. Setelah itu aman, abgarnya aman, kemudian secara kondisi bayi tidak ada yang kita perlu lakukan penanganan, tidak asfiksi, ya, tidak ada kondisi lain kegawat daruratan, kita lakukan pengkajian keadaan fisik, ya, bagaimana pengkajian fisik segera setelah lahir, apakah normal ataukah ada kegawat daruratan ataukah ada kelainan kongenital atau penyimpangan, ya. Oh, misalnya sindak tili, misalnya jaringnya tidak 10, misalnya jenis kelaminnya atau kelaminnya itu bermasalah ya, atau mungkin jantungnya keluar, dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali macam kelainan kongenital pada bayi. Nah, kita perlu pastikan bahwa bayi yang kita tolong ini normal atau bagaimana. Pengkajian yang kedua ini akan lebih lengkap apabila disertai dengan hasil pemeriksaan dan catatan medis yang menunjang ya. Nah, misalnya ada kondisi ibu, ya, ada kondisi ibu yang dia memang sudah memiliki penyakit bawaan jantung, misalnya si ibunya. Maka bayi lahir ini juga perlu kita siap-siap ini sing nolong, ya. Nah, berarti jangan kalau bisa jangan sampai ibu ini lahir pada tempat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mendukung keamanan keselamatan ibu dan bayi. Ya, karena kita sudah tahu bahwa ibunya bermasalah. Ya, jadi dengan memiliki data tersebut kita akan bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, hasil pemeriksaan ini juga bisa jadi seperti ini. Misalnya saat mau lahir, itu ternyata hasil pemeriksaan denyut jantung janinnya diketahui bahwa lemah atau fetal distress misalnya. Ya, terlalu cepat atau terlalu lemah ya, fetal distress. Nah, ini pun bisa membantu tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dan juga rekannya yang lain untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Baik, kita lanjut. Ini immediate care of the newborn. Jadi prosedur perawatan segera setelah lahir itu paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 9 langkah. Anamnesis, ya. Jadi ibunya. Ibu datang persalinan, kita perlu tahu cek data ini harus lengkap di kita dari pengkajian data subjektif. Ya. Lewat hamil, persalinan, lewat keluarga, ya. Lebih utama lagi kalau ternyata dia tidak periksa di kita, teman-teman. Ya. Kan bisa jadi bidan itu mendapatkan klien yang sebenarnya bukan pasiennya. Nah, apalagi kalau kita bekerja di rumah sakit, kebanyakan pasien itu bukan periksa di rumah sakit, ya. Dia yang tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan, melakukan persalinan di rumah sakit, sehingga kita mungkin saja tidak memiliki data riwayat yang kita butuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Gitu. Jadi cari data ini, pelajari hasil anamnesis, utamanya riwayat hamil, persalinan, dan juga keluarga.
penyakit ya. Yang kedua Apgar tadi. Nah, ini berarti dilakukan sebelum melahirkan ya. Klien datang ya, masih proses untuk melahirkan itu kita coba cari tahu ini dulu. Jadi kita bisa siap-siap. Kemudian lahir, kita lakukan Apgar, lakukan resusitasi kalau memang dibutuhkan. Immediate, kalau memang dibutuhkan. Kalau memang dia tidak asfiksi, maka jangan, kalau dulu bayi baru lahir di suction, ya teman-teman suction ya. Jadi dulu itu di Parteset itu suction menjadi hal wajib, salah satu alat yang selalu ada di Parteset atau selalu disiapkan ya. Jadi di suction hidung dan mulut ya. Tapi sekarang tidak diizinkan ya, tidak diizinkan kalau tidak ada indikasi untuk rutin melakukan suction atau resusitasi pada neonatus. Hanya kalau ada indikasi. Melakukan perawatan tali pusat diawasi setiap hari ya. Nah, ini perawatan tali pusat di bayi baru lahir atau immediate itu perlu. Kenapa? Karena saat bayi lahir, dia masih terhubung dengan ibunya. Kita perlu, karenanya di asuhan persalinan normal itu ada proses perawatan tali pusat ya. Mulai dari teman-teman atau bidan itu melakukan delay cord clamping ya atau DCC, kita tunda sekitar 3-5 menit untuk akhirnya nanti kita clamp. Nah, kemudian kita potong dan melakukan perawatan lebih lanjut. Tali pusat. Memberikan identifikasi bayi, ya. Jadi apalagi kalau sudah masuk dalam pelayanan kesehatan, di mana kliennya cukup banyak, ya ini nggak boleh lupa, ya, nggak boleh lupa karena bisa jadi permasalahan nanti kalau sampai keliru bayi gitu. Melakukan pemeriksaan fisik dan observasi tanda vital. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar teman-teman ya. Mohon maaf. Suaranya Bu Olo masih ini ya, seksi ya. Iya, Bu. Yang serak ya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, Bu Olo tetap semangat. Sampai di mana tadi ya? Identifikasi bayi ya. Jadi kalau di RP, kemudian di rumah sakit, ini jangan lupa. Melakukan pemeriksaan fisik dan observasi tanda vital ya. Tanda vital apa saja sih? Masih ingat ya? Tanda vital apa? Vital sign? Nadi? Halo? Nadi pernapasan. Iya, suhu, nadi, pernapasan, nadi, darah. nadi pernapasan. Tuh ya. Jadi ini adalah observasi tanda vital atau vital sign. Meletakkan bayi pada kamar transisi jika KU-nya baik ya, atau dalam inkubator jika ada indikasi ya. Nah, saat ini kita perlu selalu ingat bahwa ibu dan bayi itu perlu untuk selalu dilekatkan, perlu selalu untuk didekatkan. Jadi yang dimaksud misalnya di sini disampaikan tentang kamar transisi, ini yang dimaksudkan adalah untuk bisa segera dengan ibu juga, tidak kemudian dipisahkan dengan ibu, tidak. Jadi saat bayi lahir, dia diberi kesempatan untuk IMD ya, ini sesi menyusui dini sekitar 30-1 jam. Ya. Setelah itu kan biasanya perlu untuk dirawat dulu, diukur panjang badan, berat badan, dibersihkan, ya meskipun tidak mandi tapi kan dibersihkan, dibajuin. Nah, setelah itu jangan kemudian dipisah, ya, tapi tetap digabung, ya, kecuali memang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan itu maksudnya bagaimana? Apakah kondisi si ibu atau apakah kondisi si bayi ternyata memang memerlukan penanganan lebih lanjut, itu artinya ada gawat darurat. Kalau kondisinya memang seperti itu, maka tidak mungkin untuk segera ditemukan, dilekatkan. Tapi kalau tidak ada, semuanya aman, sehat,
maka tidak ada alasan untuk menunda. Langsung dilakukan kelekatan itu. Kelekatan. Baik. Menentukan tempat perawatan, melakukan prosedur rujukan bila diperlukan, ya. Ini bukan kemudian harus semua loh ya, tergantung kondisi si bayi baru lahir. Yuk kita sekarang menuju pada pengajian fisiknya. Menginformasikan prosedur, minta persetujuan orang tua, ya sebagai tenaga kesehatan ini nggak boleh lupa. Sebenarnya apapun penanganan yang akan kita berikan kepada klien kita, kepada pasien kita nggak boleh kita langsung melakukan pemeriksaan itu tanpa ini. Jadi selalu ada informed consent, ya, selalu ada informed choice, ya. Nah, mesti seperti itu. Mencuci tangan, keringkan, bila perlu pakai handskun, sarung tangan, pastikan dengan cukup dengan hangat, ya. Periksa secara sistematis head to toe. Head to toe, ya, mulai dari kepala sampai dengan nanti ujung kakinya. Catat lagi teman-teman, ini mumpung ingat tugasnya. Jadi yang pertama tadi ada resum refleks, ya, refleks Moro, semua itu silakan ditulis nanti. Kemudian tugas kedua teman-teman, teman-teman ada boneka di rumah? Buat? Ada, Bu. Ada ya, ada. Saya minta teman-teman praktek head to toe, ya, divideokan, ya. Oke, jadi pemeriksaan head to toe pada bayi. Ini di internet banyak sekali, cari referensi. Kalau misalnya teman-teman butuh contoh referensi, nggak apa-apa. Tapi sekarang ini buat sendiri ya, bukan teman-teman lihat kemudian dikirim linknya, enggak ya. Teman-teman buat sendiri. Buat video untuk pemeriksaan head to toe pada bayi. Oke. Bu, pada head to toe nanti saya berikan ini, saya kirimkan langkah kerjanya, nggak apa-apa. Ditunggu aja. Baik, saya lanjut dulu. Identifikasi warna, aktivitas bayi, ya, mencatat miksi dan mekonium bayi, ukur lingkar kepala, lingkar dada, ya, timbang berat badan, ukur panjang badan bayi, ya. Diskusikan hasil pemeriksaan pada orang tua, dokumentasi, ya, secara umum seperti itu. Nanti saya berikan untuk langkah kerjanya, syukur-syukur kalau misalnya dari kampus ada video yang bisa saya lihat, atau mungkin dari nanti di-share lah. Ya, pemeriksaan umumnya antara lain apa saja? Oh, ini ada respirasi, ya, pernafasan, kemudian warna kulitnya, jantung, aksila, suhunya, postur dan gerakan, ya, tonus otot, berat badan, ekstremitas, dan juga kulit. Ini kita lakukan secara urut. Ini pemeriksaan fisik head to toe, kepala, muka, sampai dengan bagaimana proses eliminasinya, ya. Jadi bayi baru lahir itu biasanya dia apakah sudah full atau belum, apakah sudah miksi atau belum. Nah, ini diproses eliminasi. Saya berikan urutan, kemudian contoh pemeriksaannya, teman-teman buat sendiri, pakai boneka, pakai apa, terserah. Ya, yang kedua penampilan dan perilaku bayi baru lahir. Ini kondisi yang kita lihat saat lahir pertama kali untuk fisik. Kalau usianya sekian, maka harapannya dia normal pada berat badan ini, ya, 2,5 sampai 4 kilo. Ya. Kalau misalnya enggak, maka apakah itu sesuai dengan masa kehamilan atau tidak? Apakah itu sesuai dengan masa kehamilan atau tidak? Jadi ada yang dia itu prematur, tapi mungkin berat lahirnya itu sudah bagus. Ya, dia lahir prematur, tapi berat lahirnya bisa jadi sudah bagus.
di atas 2,5 atau 2,5 misalnya. Nah, atau dia sesuai dengan masa kehamilan. Dia prematur, berat lahirnya misalnya 2 kilo, oh, berarti sesuai masa kehamilan. Ini panjang badan antara 44 sampai 53, lingkar kepalanya, diameter biparietal. Teman-teman, tambah lagi nih. Nah, nanti saya berikan contoh, tapi nanti teman-teman saat pemeriksaan fisik nanti ada ini ya. Nanti saya berikan linknya untuk teman-teman pelajari. Wah, hilang catatan buoro. Gak apa-apa. 1 tadi resume refleks. Saya ulangi lagi. Kemudian tugas buat video. Buat video praktek pemeriksaan fisik BBL. Kemudian dari neurologis atau kondisi saraf, refleks ya. Nah, ini besok yang teman-teman akan jelaskan di resume refleks ya. Cirinya antara lain, posisi bayi frog position ya, flexi, ada ekstremitas atas dan bawah. Nah, refleks moronya positif ya. Nah, refleks moronya seperti apa? Refleks sakingnya positif. Nah, saking seperti apa? Ayo teman-teman. Kemudian bagaimana dengan pala tumulnya? Langit-langit ya, refleks menggenggam. Kemudian routing refleksnya, jadi routing, saking, ada moro. Ya. Baik, setelah ini kemudian setelah kita memberikan pemeriksaan kondisi bayi baru lahir ya, kita rencanakan asuhan pada bayi 2-6 hari ini. Bagaimana minumnya ya? Nah, bayi baru lahir kita kenal yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Paling tidak 1 jam pertama saat lahir ya, itu segera diberi ASI ya. 1 jam. Jadi selama 1 jam itu dia IMD melekat erat pada ibu tanpa baju ya, sudah taruh di atas kulit ibu. Dia akan mencari sendiri ya, scrolling sendiri untuk mencari payudara ibu, puting ibu untuk terjadinya inisiasi menyusui dini tadi. Bisa jadi dalam 1 jam kelekatan ini ASI belum keluar. Ya, bisa jadi ASI belum keluar. Ya, kalau sudah selesai dilakukan pemeriksaan maka nggak apa-apa, diberi kesempatan untuk ulang lagi gitu. Ya, semakin sering maka kemungkinan besar untuk segera keluar ASI-nya semakin cepat. Bila bayi dirawat atau berarti memang ada kondisi ketidaknormalan, maka upayakan ibu mendampingi dan tetap memberikan ASI. Bahkan saat bayinya itu kondisinya ada kelainan, ya bukan kemudian ASI-nya di stop, ya bukan kemudian ASI-nya di stop. Ibu tetap mendampingi dan diusahakan untuk bisa tetap memberikan ASI. Sekiranya bisa langsung minum di payudara ibu, maka diminumkan. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, paling tidak yang diminum oleh bayi, dipastikan itu adalah ASI dari ibu. Anjurkan ibu memberikan ASI dini, ini IMD tadi, ya. Jelaskan manfaat, jika ASI belum keluar, maka jangan kemudian terburu-buru memberi bayi makanan lain, ya. Biasanya gagalnya IMD, gagalnya ASI eksklusif itu ini. Nah, karena dari saat hamil itu ibu belum dikondisikan, belum diberi edukasi tentang perawatan payudara, akhirnya saat melahirkan kondisi payudara tidak siap, ASI belum keluar, ya. Sebenarnya bisa ini distimulasi untuk bisa segera keluar, tapi terburu-buru, ya. Kalau ibunya tidak terburu-buru, bisa jadi mertua atau simbah-simbahnya, ya. Nah, saat baru menangis sedikit,
dikira bayinya sudah kelaparan sehingga terburu-buru untuk segera diberi minum yang lain, entah itu susu formula, entah itu madu, gitu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru, diikhtiarkan dulu. Hindari penggantian ASI ya, atau pemberian susu formula, kecuali memang ada indikasi medis. Sudah dipastikan memang ASI tidak bisa keluar, bayi prematur ya, dan lain sebagainya. Itu pun sudah harus karena advice dari dokter. Bayi baru lahir tidak boleh diberi ASI hanya pada indikasi medis berat ya. Nah, jadi kalau dokternya nggak bilang berarti masih boleh ASI gitu artinya ya. Kemudian dari buang air besar atau pupnya, bayi baru lahir itu biasanya dia mengeluarkan pup, atau kita kenal dengan istilah mekonium ya. Ini adalah pengeluaran gastrointestinal pertama pada bayi baru lahir. Bisa saat langsung, jadi saat lahir kemudian bayi langsung keluar ya mekoniumnya, atau selang beberapa saat. Nah, warna feses bayi ini awalnya itu warnanya coklat ya, coklat mekonium. Nah, dia akan berubah menjadi kuning ya sekitar 3-5 hari ya. Bagi yang bayi yang diberi ASI ya, fesesnya memang lembut, lebih natural gitu ya. Biasanya bayi yang diberi susu formula warna pucat, dan ini yang perlu diperhatikan. Karena dia ini tidak natural, namanya juga susu formula ya, bukan dari ibu dan seterusnya ada hal-hal lain yang juga ditambahkan dalam susu formula itu. Seringkali bayi yang diberi minum dengan susu formula ini mengalami yang kita kenal dengan istilah sembelit atau konstipasi. Jadi fesesnya menjadi keras seperti itu. Akhirnya cenderung bayi menangis, lebih banyak tantrum gitu ya karena pengen pup, tapi nggak bisa. Gitu. Tapi kalau ASI, bayi ASI, insya Allah biasanya terhindar dengan permasalahan tadi. Jadi tidak ada konstipasi, tidak ada sembelit. Pup bayi berapa kali? Oh, bisa sampai 5 kali lebih ya, bukan berarti dia diare, memang seperti itu. Pada saat 4 minggu, frekuensi mulai berkurang ya, 1 kalinya baru bisa turun sekitar 2-3 kali. Bayi dengan pemberian susu formula sering BAB, sering mengalami konstipasi. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Jika bayi tidak BAB atau fesesnya tidak keluar, nakesnya bisa dikaji adakah kemungkinan distensi abdomen atau bising usus. Ya, segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian buang air kecilnya. Oh, nggak ada yang di sini itu, ada yang belum diadmit. Kok nggak muncul ya, Nak ya? Iya, insya Allah kalau misalnya ada yang masuk, mestinya muncul di sini. Tapi di layar saya tidak ada yang ketok pintu. Gitu ya. Apa, disuruh keluar terus coba masuk lagi. Kalau ada yang ini laporan belum masuk, gitu ya. Baik, boleh lanjutkan, ini buang air kecil. Ya, bagaimana? Bagaimana? Oke, lanjutlah. Bagaimana dengan mixinya? Ya, eliminasi untuk mixi. Bayi baru lahir itu dalam 1 hari atau dalam 24 jam pertama itu seharusnya dia sudah buang air kecil, gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti dia akan cepat ya, banyak kali, sekitar 6-8 kali sehari. Volumenya urin sekitar 20 mili ya. Kemudian meningkat tentu sesuai dengan asupannya. Jika dalam 1 hari 24 jam pertama lahir dia tidak BAK atau dia tidak mixi, ya, kaji intake-nya, ya, kaji kondisi uretranya. Karena jadi masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana, itu perlu dikaji. Mungkin minumnya udah banyak kok nggak mixi, oh cek uretranya. Jangan-jangan ada sumbatan, ada kelainan kongenital pada saluran uretra, pada saluran air kencingnya. Ya.
Kondisi tidur, memasuki bulan pertama kehidupan, bayi baru lahir menghabiskan waktunya memang banyak untuk tidur, ya. Oke, macam tidur bayi, tidur aktif, tidur ringan, tidur lelap. Nah, untuk ibu sendiri harus tahu ritme si bayi. Dengan demikian dia bisa menentukan bagaimana ritme istirahatku, ya. Nah, kalau kita terlalu fokus pada bayi, biasanya ibunya nanti kelelahan sendiri. Malamnya nggak tidur, siangnya tumpukan kotoran baju bayi sudah banyak. Kan seperti itu. Jadi saat bayinya tidur, sebisa mungkin ibu pun bisa istirahat. Kebersihan kulit bayi masih sangat sensitif, ya, jadi rawan sekali terjadi infeksi, kemerahan, dan seterusnya. Apalagi kalau tidak dijaga kebersihannya. Sekali lagi, apalagi ibu-ibu yang pertama kali punya bayi, ya, dia perlu sekali banyak edukasi terkait bagaimana cara merawat bayi. Bagaimana menjaga agar benar-benar kering, ya, agar tidak lembab kulit bayi, agar lingkungan di sekitarnya tidak lembab, agar genitalia bayi tidak basah dalam waktu yang cukup lama, ya. Nah, sehingga nanti akan muncul permasalahan-permasalahan yang lain. Bayi baru lahir, teman-teman lihat, biasanya warnanya ada putih-putihnya kayak lemak, putih-putih nempel, gitu ya. Nah, itu namanya vernik caseosa. Dia lemak. Malah jangan segera dibersihkan. Kalau dulu, ya, zaman Bu Woro masih siswa bidan, setiap kali bayi baru lahir itu langsung dimandikan. Sekarang nggak boleh, ya. Kenapa? Karena ternyata lemak atau vernik caseosa yang ada di kulit bayi itu dia berfungsi melindungi kulit bayi. Dia berfungsi menghangatkan bayi. Oke. Sewajarnya saja. Kalau waktunya memandikan, sewajarnya. Jangan malah dibersihkan semua, gitu ya. Nanti lama-lama dia akan bersih sendiri. Nah, selama masih ada, maka berarti masih ada manfaatnya. Nah, memandikan bayi terlalu awal, ya, sebisa mungkin setelah 24 pertama. Untuk menghindari terjadinya hipotermi, dimandikan setelah suhu stabil atau setelah 24 jam. Ini perawatan tali pusat, ya. Nah, sudah dapat APN semua, ya, sudah tahu kalau perawatan tali pusat bayi baru lahirnya seperti apa. Lah baru kemudian di sini, ya, di sini. Nah, nanti teman-teman kan ada pemeriksaan fisik tuh. Tadi tugasnya di pemeriksaan fisik itu nanti teman-teman ada tahapan ini. Tahapan setelah selesai pemeriksaan fisik, teman-teman melakukan perawatan pada tali pusat, memakaikan baju pada bayinya, nah baru kemudian selesai. Jadi nanti masuk di proses itu. Tanda bahaya, nah ini perlu diperhatikan. Bagaimana suhunya? Apakah terlalu panas atau bahkan terlalu dingin? Hipotermi atau hipotermi, terlalu dingin, atau suhu yang terlalu tinggi, ya, maksudnya dia masuk ke demam, ya. Apakah suhunya terlalu panas atau terlalu rendah? Warnanya, apakah pucat, bibir biru, adakah memar, atau bahkan terlihat kuning sekali, atau ikterus, ya. Nah, nanti ikterus kita lihat. Saat bayi mau pulang, jangan lupa untuk kita berikan edukasi pada bayi. Apa saja yang perlu kita edukasi pada bayi tentang suhu. Jadi saat ibu melakukan perawatan, jangan sampai bayi terpapar suhu yang tidak normal, terlalu panas atau terlalu dingin, ya, sewajarnya. Menjaga kehangatan bayi, mencegah hipotermi, pemberian ASI, tali pusat, ya, dan terus untuk diawasi, ya, jangan ditinggal, dititipkan pada anaknya yang masih kecil sedang si ibunya memasak, ya, anaknya si kecil belum paham, ya, golet-golet nangis, diangkat, jatuh. Nah, bahaya ini, ya. Ya, tanda bahayanya juga perlu disampaikan. Bagaimana kalau bayi ternyata tiba-tiba pucat? Bagaimana kalau bayi kuning, ya? Ini pun perlu diedukasi pada ibu, perawatan sehari-harinya.
pencegahan infeksi, imunisasi ya, jadwal-jadwal imunisasi. Diingatkan untuk segera membawa bayi ke tenaga kesehatan terdekat sekiranya ada gawat daruratan. Alhamdulillah, pas 40 menit saya akhiri untuk sesi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Alhamdulillah ini diberi tambahan Zoom waktu. Baik, sebelum saya tutup, teman-teman, saya mohon izin untuk kita ambil foto. Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa tuliskan di chat WA ya. Oke. Saya minta izin untuk ambil foto dulu. Wait, ada 2 halaman. Ya, sebentar. Oke, yes. Terus tadi mohon maaf saya. Oke, wait. Ya, terima kasih teman-teman. Saya tutup untuk sesi pertemuan kita hari ini. Tadi ada beberapa PR, ada 2 ya. Ada 2 PR untuk pertemuan hari ini. Tugas baca dibuatkan resume tentang refleks, kemudian video untuk pemeriksaan fisik bayi ya. Oke, tapi nanti nunggu itu untuk video pemeriksaan fisik nunggu Woro dulu ya. Saya kira demikian, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semua. Kita ketemu